Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi enzim. Pengertian enzim. Definisi enzim adalah protein yang menurunkan energi aktivasi reaksi kimia. Enzim mengurangi energi aktivasi melalui berbagai mekanisme atau cara. Sebagai contoh, enzim dapat membawa molekul bersama-sama dengan orientasi yang sesuai untuk bereaksi atau dapat menyediakan lingkungan mikro yang kondusif terhadap reaksi. Enzim dapat juga bertindak sebaik katalis biologis. Enzim tersebut mempercepat reaksi tanpa turut mengalami perubahan. Dengan tidak adanya enzim dalam suatu reaksi kimia, suatu energi aktivasi tidak dapat diatasi pada suhu sel yang normal. Hal ini akan menyebabkan reaksi kimia berjalan sangat lambat sehingga sel dapat mati sebelum reaksi kimia menghasilkan energi dan molekul yang dibutuhkan. Setiap sel membuat dan menghasilkan banyak jenis enzim yang masing-masing mengkatalisasi reaksi yang berlainan dengan sang spesifik. Oleh karena itu, enzim memiliki bentuk yang spesifik yang secara khusus mengikat satu set molekul tertentu. Dalam mempelajari tentang enzim, kita perlu mengetahui tentang substrat. Substrat adalah reaktan yang diolah pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim atau enzimatik. Struktur enzim. Enzim seperti yang telah kita tahu merupakan protein dengan sedikit pengecualian. Setiap enzim mempunyai konformasi yang sangat tepat dan berlainan sebagai hasil dari beberapa tingkatan struktur-struktur protein. Oleh karena itu, struktur enzim memiliki kesamaan dengan macam struktur protein. Terdapat 4 macam struktur enzim, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan struktur kuaterner. 1. Struktur primer adalah rangkaian asam amino pada rantai polipeptida yang menyusun enzim. 2. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan kimia yang lemah seperti pada ikatan hidrogen yang terbentuk di antara atom-atom di sepanjang tulang punggung rantai polipeptida. Struktur sekunder enzim merupakan interaksi lokal yang menghasilkan pola 3 dimensi berulang. Contoh struktur enzim sekunder adalah alpha helix dan lembaran berlipat beta. 3. Struktur tersier melibatkan interaksi jarak jauh di antara rantai sisi asam amino. Struktur enzim tersier membentuk globular protein yang sangat akurat. 4. Struktur kuaterner. Enzim berhubungan dengan interaksi antara 2 atau lebih subbunit polipeptida yang berbeda pada sebuah protein fungsional. Dalam mempelajari struktur enzim, dikenal adanya situs aktif. Pengertian situs aktif adalah daerah terbatas di enzim, tempat substrat atau banyak substrat berkaitan dan tempat reaksi enzimatik berlangsung. Suatu situs aktif enzim dapat berupa suatu kantung atau galur di dalam molekul enzim. Fungsi enzim. Enzim memiliki fungsi mendasar, yaitu menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung dalam suhu atau kondisi normal. Dengan kata lain, enzim berfungsi sebagai unsur katalitik atau sebagai katalisator dalam suatu reaksi. Pengertian inhibitor adalah molekul yang berikatan secara selektif pada enzim dan menghambat aktivitas enzim. Enzim dapat berikatan dengan inhibitor secara reversibel atau irreversibel. Ada 2 macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk seperti substrat normal dan bersaing dengan substrat normal tersebut untuk berikatan dengan situs aktif enzim. Oleh karena itu, peningkatan inhibitor memblokade situs aktif tersebut. Apabila inhibitor bersifat reversibel, dapat diatasi dengan menambahkan konsentrasi substrat. Inhibitor kompetitif mengikat bagian enzim yang lain. Selain situs aktif, peningkatan inhibitor ini juga dapat mengubah bentuk situs aktif enzim sehingga tidak dapat mengikat substrat. Sifat-sifat enzim. Sebagai buah katalisator, enzim memiliki beberapa sifat antara lain: A. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkat laju suatu reaksi. B. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. C. Enzim merupakan protein, oleh karena itu enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar.
enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. D. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pengenalan enzim. Enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat di dalam sel hidup. Berperan penting sebagai biokatalisator reaksi-reaksi biokimia dalam sel. Dalam jumlah yang kecil, enzim dapat mengatur reaksi tertentu sehingga dalam keadaan normal tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan hasil akhir reaksi. Enzim akan kehilangan aktivitasnya akibat panas, asam atau basa kuat, pelarut organik, atau hal yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Pengertian enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Enzim mempunyai dua fungsi pokok, yaitu 1. Mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. 2. Mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Adapun enzim tersusun atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya, menyebabkan enzim tidak aktif. Namun keduanya dapat digabungkan menjadi satu yang disebut holoenzim. Kedua enzim tersebut yaitu apoenzim dan koenzim. 1. Apoenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim, bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhusuan dari enzim. Contoh dari substrat yang sama dapat menjadi senyawa yang berlainan tergantung dari enzimnya. 2. Koenzim. Koenzim disebut gugus prostetik apabila terikat sangat erat pada apoenzim. Akan tetapi koenzim tidak begitu erat dan mudah dipisahkan dari apoenzim. Koenzim bersifat termostabil atau tahan panas, mengandung ribose dan fosfat. Fungsinya menentukan sifat dari reaksinya. 1. Susunan enzim. Secara kimia, enzim yang lengkap holoenzim tersusun atas dua bagian, yaitu bagian protein dan bagian yang bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim, bersifat lebih mudah berubah, misalnya terpengaruh oleh suhu dan keasaman. Bagian yang bukan protein disebut gugus protein, terdiri atas kofaktor atau koenzim. Kofaktor berasal dari molekul anorganik, yaitu logam, misalnya besi, tembaga, dan seng. Sedangkan koenzim merupakan gugus protein terdiri atas senyawa organik kompleks, misalnya NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin B. 2. Ciri-ciri enzim. Enzim merupakan suatu protein yang bekerja secara khusus, dapat digunakan berulang kali, rusak oleh panas tinggi, berpengaruh oleh pH, diperlukan dalam jumlah sedikit, dan dapat bekerja secara bolak-balik. A. Protein. Sebagian besar enzim kecuali ribosime adalah protein. Dengan demikian, sifat-sifat yang dimilikinya sama dengan sifat-sifat protein, yaitu pengumpulan pada suhu tinggi dan berpengaruh oleh pH. B. Bekerja secara khusus. Enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Sebagai contoh, di dalam usus rayap terdapat protozoa yang menghasilkan enzim selulase sehingga rayap dapat hidup dengan makan kayu karena dapat mencerna selulosa, salah satu jenis karbohidrat atau polisakarida. Sebaliknya, manusia tidak dapat memakan kayu meskipun mempunyai enzim amilase, yaitu enzim yang dapat mencerna amilum atau pati yang juga merupakan jenis polisakarida. Enzim amilase dan selulase masing-masing bekerja secara khusus. Adapun penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya. Diberikan akhiran ase. Misalnya A. Enzim selulase adalah enzim yang dapat menguraikan selulosa. B. Enzim ipilase menguraikan lipid atau lemak. C. Enzim protease menguraikan protein. D. Enzim karbohidrase menguraikan karbohidrat.